Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lahu la'an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kembali saya Aas Aisal dan semua teman-teman bisa kemudian menikmati segala karunia yang Allah berikan dan kembali bersua dalam program ABI, Aas Bicara Inspirasi, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini salah satunya kegiatan sekarang yang kita lakukan adalah dalam rangka bertakarub kepada Allah. Jadi ayo bareng-bareng meluruskan niat untuk kemudian bareng-bareng kita dalam program ini adalah bentuk upaya kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, mengakui kita semua sebagai umat beliau, yang insya Allah itulah menjadi kunci bagi kita untuk bisa menikmati indahnya surga bersama beliau Nabi Allah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk program ABI siang hari ini, Aas Bicara Inspirasi, saya akan memberikan dan membacakan sebuah tema, yaitu Islam tegak bersama orang-orang yang bertekad baja. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian bahwa program yang saya lakukan tidak hanya ABI, tapi saya punya program ngaso, ngaji asik Sabtu sore, insya Allah besok Sabtu jam 4 sore. Kemudian ada Goes Story yang kita laksanakan setiap hari Senin pukul 9 malam. Nah, untuk ABI hari Rabu dan hari Jumat jam 1 siang. Tentunya pelaksanaan seluruh program itu akan dilaksanakan di dua akun sosial media pribadi saya. Ada di Instagram Aas Aisal dan ada di Facebook Zulf. Jadi teman-teman sekalian silahkan yang mau menyimak bisa kemudian stay di dua akun sosial pribadi saya itu. Oke, baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita siang hari ini akan membahas sebuah tema yang sangat inspiratif, sangat bermuatan motivasi yang benar-benar akan menggugah semangat kita, membulatkan tekad kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema siang hari ini yaitu Islam tegak bersama orang-orang yang bertekad baja. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah oleh kita semua bahwa Islam akan selalu berdiri kokoh bersama orang-orang yang kuat dalam menanggung berbagai macam penderitaan, bukan bersama orang-orang murahan yang terbiasa hidup mewah dan berfoya-foya. Sungguh, Islam tidak mungkin kuat dengan orang-orang yang seperti itu. Islam yang agung akan selalu tegak bersama orang-orang yang agung juga, yang mampu memangku amanah besar. Amanah besar ini tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi, tetapi mampu diemban oleh orang-orang yang besar.
Jadi Islam adalah agama yang kokoh, agama yang kuat. Oleh karena itu Islam itu juga akan kokoh dan akan kuat diemban oleh orang-orang yang kokoh dan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang siap untuk berhadapan dengan penderitaan. Orang-orang yang siap untuk mengalami lika-liku perjuangan. Bukan orang-orang yang terbiasa menghabiskan hidupnya dalam kemewahan, hidupnya berfoya-foya. Tidak mungkin Islam akan kokoh dengan orang-orang yang seperti itu. Kita bisa lihat teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Islam bisa tegak tanpa tekad seperti Anas bin Nadir radhiyallahu an. Ia berkata, jika Allah mengizinkanku memerangi orang-orang musyrik, Dia akan melihat apa yang aku lakukan. Benar saja, Anas bin Nadir memiliki kesempatan untuk ikut di dalam perang Uhud. Dalam perang ini ia bertempur habis-habisan hingga ia terbunuh. Di tubuhnya terdapat 80 lebih tusukan. Bahkan tubuhnya robek-robek dan hanya dikenali oleh saudara perempuannya. Saudara perempuannya itu mengidentifikasi dirinya dengan melihat jari-jarinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Anas bin Nadir seorang sahabat yang pernah berkata kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain, bahwa beliau mengatakan, jika Allah mengizinkan aku memerangi orang-orang musyrik, maka Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Jadi ini seperti sebuah janji, sebuah ikrar yang kemudian dilontarkan oleh Anas bin Nadir. Dan Allah mengabulkan. Allah memberikan kesempatan, memberikan izin kepada Anas bin Nadir untuk berperang melawan orang-orang musyrik, yaitu pada perang Uhud. Dan ketika kesempatan itu datang, maka Anas bin Nadir dengan tekad bulatnya, dia ingat betul dengan kata-kata dan ikrar yang pernah ia ucapkan, menguatkan tekadnya. Dengan tekad yang kokoh, dia kemudian terlibat di dalam perang Uhud. Dan ketika perang Uhud itu berkecamuk, Anas bin Nadir berperang habis-habisan sampai-sampai ia terbunuh. Dan mayatnya terdapat 80 lebih tusukan, luka peperangan. Dan sampai tidak bisa dikenali kecuali oleh saudara perempuan. Lihat tekad seorang Anas bin Nadir. Dia tahu betul medan perang itu bukan tempat untuk bersenang-senang. Resikonya adalah kematian. Tapi itu tidak menyurutkan tekadnya dan tidak menghapus ikrarnya dan tidak menghalangi ia melunasi ikrarnya. Dan dia membayarnya dengan luar biasa. Terdapat lebih dari 80 luka tusukan pada jenazah Anas bin Nadir. Bagaimana Islam dapat tegak dan kembali berjaya seperti dulu tanpa tekad seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Pada saat penumpasan orang-orang murtad, saat itu kendati usianya sudah lanjut dan mudah menangis, Abu Bakar berkata dengan tekad yang kuat, demi Allah, aku pasti akan memerangi orang-orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Karena zakat itu hak harta. Demi Allah, andai mereka menolak membayar zakat unta dan kambing yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, aku pasti memerangi mereka karena penolakan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Abu Bakar juga pernah berkata, demi Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, andai kambing menyeret kaki istri-istri Rasulullah SAW, aku tidak akan membatalkan pengiriman pasukan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW
dan tidak akan melepaskan panji perang yang beliau pasang. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Abu Bakar As-Siddiq ketika kemudian naik menjadi khalifah, masalah yang paling urgent pada awal-awal pemerintahan Abu Bakar adalah orang-orang yang murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Dan ini yang kemudian menjadi PR bagi Abu Bakar. Padahal Abu Bakar pada saat itu usianya sudah sangat lanjut, sudah sepuh, sudah tua. Tapi karena tekad beliau terhadap Islam, terhadap keimanan beliau itu begitu kokoh dan begitu kuat, beliau bersumpah atas nama Allah akan memerangi siapapun yang tidak mau membayar zakat seperti zakat yang dibayarkan oleh kaum muslimin kepada Rasulullah SAW pada saat beliau masih hidup. Beliau tidak kendor dengan usia tuanya. Beliau tidak kemudian mengambil uzur karena usia tuanya, tapi beliau tetap bertekad dengan tekad yang sangat kuat untuk berhadapan dengan siapapun yang menyatakan dirinya tidak mau membayar zakat. Pada kesempatan yang lain, Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertekad, berikrar bahwa seandainya pun kambing itu menyeret kaki istri-istri Rasulullah, Abu Bakar tidak akan pernah membatalkan pengiriman pasukan yang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sebelum wafat itu sedang mempersiapkan sebuah pasukan yang sangat besar yang dipimpin oleh panglima yang sangat muda, yaitu Usamah. Tapi ketika pasukan ini belum jadi diberangkatkan oleh Rasulullah, Rasulullah meninggal dunia. Tapi Abu Bakar tahu betul bahwa Rasulullah sudah mempersiapkan pasukan ini untuk berperang. Maka beliau mengibaratkan, walaupun ada kambing yang menyeret kaki istri-istri Rasulullah, yang membuat beliau kemudian bisa menolong mereka dulu, itu kemudian tidak akan menghalangi beliau untuk tetap mengirimkan pasukan yang sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW. Ini butuh tekad yang begitu kuat, teman-teman sekalian. Dan Islam tegak bersama mereka. Bagaimana Islam bisa tegak dan berjaya tanpa tekad seperti tekadnya Mus'ab bin Umair? Tekad kuatnya mampu mendorong dirinya untuk mengabaikan masa remaja dan kehidupan yang serba enak. Ia kemudian rela menjalani kehidupan yang keras, miskin, dan penuh derita. Tekad kuatnya menjadi faktor penting bagi masuk Islamnya sebagian besar penduduk Madinah. Jika Anda membaca kisahnya, ia tampak bahwa betul-betul merupakan orang yang bertekad kuat hingga akhir hayatnya. Tekad kuat tetap ada. Tetap bisa kita lihat pada Mus'ab bin Umair yang tadinya hidup enak dan mewah, hanya memakai satu baju untuk kafannya ketika ia meninggal dunia. Jika kaum muslimin menutup kepalanya, kedua kakinya terlihat. Jika kaum muslimin menutup kakinya, maka kepalanya terlihat. Lalu Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk menutup kepala Mus'ab bin Umair dengan bajunya dan menutup kakinya dengan pohon irkir. Mus'ab bin Umair, sosok pemuda yang begitu sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Beliau adalah anak muda dari keluarga bangsawan, dari keluarga yang serba berkecukupan, keluarga yang digambarkan oleh Rasulullah. Aku tidak pernah melihat Mus'ab bin Umair yang rambutnya acak-acakan. Karena apa? Selalu klimis, selalu rapi. Aku tidak pernah melihat Mus'ab bin Umair yang tidak beraroma harum.
karena Mus'ab bin Umair selalu harum, bajunya rapi, bajunya bagus. Itulah sosok Mus'ab bin Umair karena beliau dari keluarga yang berada. Tapi ketika beliau masuk Islam, beliau relakan masa remajanya dan kehidupan serba enak untuk menempuh jalan perjuangan yang diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan itu membuat beliau miskin dan menjalani hidup penuh derita. Masya Allah. Sampai ketika beliau wafat, beliau hanya punya satu baju yang menempel pada dirinya. Dan beliau tidak punya kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Hanya satu lembar baju itulah yang dijadikan sebagai kain kafan, harta satu-satunya milik Mus'ab bin Umair. Ketika kaum muslimin menutupkan kepala bajunya ini untuk menutup kepalanya, maka kakinya terlihat. Dan ketika untuk menutup kakinya, kepalanya terlihat. Lihat, dari seorang pemuda yang serba enak di dalam kehidupannya, beliau meninggal dalam keadaan tak punya apa-apa. Untuk apa? Untuk menjalani jalan perjuangan bersama Islam. Bersama keislaman beliau, beliaulah menjadi pintu gerbang masuknya penduduk Madinah kepada Islam. Hingga daulah Islamiyah itu berdiri di tanah Madinah. Beliaulah duta pertama Rasulullah yang berhasil menjadikan penduduk satu wilayah Madinah itu kemudian rela menerima Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka. Seorang pemuda yang sangat luar biasa. Islam butuh orang-orang dengan tekad yang kuat seperti ini. Bukan anak-anak muda yang pragmatis, yang kemudian hanya mau mencari kehidupan yang serba enak, tidak mau untuk menjalani kehidupan yang serba berketerbatasan. Para pejuang dakwah umat Islam harus kemudian siap memikul amanah-amanah perjuangan, menjadikan Islam untuk kokoh dan kuat. Ini tidak bisa kemudian dilakukan oleh anak-anak remaja yang hanya mau enaknya saja. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka sosok Mus'ab bin Umair menjadi sosok yang ideal untuk menjadi model para remaja. Cari biografi beliau, baca kisah kehidupan beliau. Insya Allah itu akan menjadi pencerah kehidupan kita ke depannya. Yang selanjutnya, bagaimana Islam dapat tegak dan kembali berjaya seperti dulu tanpa tekad seperti tekad yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tekadnya mampu menghancur leburkan pasukan salib di Hittin dan mengembalikan umat Islam pada akidah yang benar. Sebelum itu, mereka tenggelam dalam lautan bid'ah Syiah dan kesesatan aliran kebatinan. Betapa kita sangat membutuhkan tekad seperti tekad Salahuddin Al-Ayyubi. Tekad besarnya mampu mendorong Sultan yang agung ini untuk meninggalkan kehidupan mewah dan glamor ala para raja, serta lebih senang hidup di tenda yang sering terombang-ambing angin di padang pasir. Ia menghabiskan usianya di tengah panas dan teriknya padang pasir dan udara dingin musim dingin bersama para mujahid. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang sultan, seorang raja, teman-teman sekalian. Tapi beliau tidak mau tinggal di istana dan hidup dengan kemewahan dan keglamoran ala para raja. Tapi beliau lebih suka dan lebih menikmati kehidupan di dalam tenda,
di tengah padang pasir, di saat panas dia terlalu terik, dan ketika dingin dia sangat dinginan. Tapi beliau menikmati itu, rela dan mau menjalani kehidupan di dalam tenda, bukan di dalam istana. Dan apa yang dihasilkan? Kemudian beliau berhasil mengembalikan Yerusalem, merebut Palestina. Islam butuh orang-orang dengan tekad yang kuat Salahuddin Al-Ayyubi, yang mau meninggalkan kehidupan mewahnya untuk menjalani perjalanan perjuangan yang penuh dengan onak dan duri. Tekad kaum muslimin yang saat ini itu perlu dikembalikan kepada tekad para sahabat. Sekarang terbalik, kaum muslimin mencari kehidupan yang serba mewah, serba layak, namun meninggalkan jalan perjuangan bersama Islam. Dan ini yang kemudian kaum muslimin tidak boleh terlarut dan terlena dalam kehidupan dunia yang serba enak dan serba mewah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, seandainya saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahkan kepada umat ini tekad seperti Salahuddin Al-Ayyubi, tentu agama dan negeri mereka direbut musuh, serta mereka tidak punya apa-apa lagi yang bisa diharapkan dalam kehidupan mereka. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebuah inspirasi yang sangat luar biasa dari para tokoh-tokoh Islam, Anas bin Nadar, Abu Bakar As-Siddiq, Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa, serta Mus'ab bin Umair sebagai model ideal seorang remaja Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, perjuangan kita hari ini adalah perjuangan untuk membuat Islam kembali kokoh dan kembali kuat untuk mengatur kehidupan seluruh manusia seperti tujuan diturunkannya syariat Islam. Untuk itu kita harus menjadi sosok-sosok generasi Islam yang kuat di dalam tekad, kokoh di dalam tekad, berani dan penuh semangat untuk berjuang demi tegaknya syariat Islam. Kita harus kembali dan mengingat serta mempelajari dan memahami bagaimana Islam bisa tegak pada saat awal dakwah itu dilakukan. Yang tadinya Islam tidak ada, menjadi ada, lalu kuat, lalu kokoh, lalu bisa menguasai 2/3 dunia dan mensejahterakan seluruh manusia yang ada di dalam naungannya. Dan Islam akan kembali pada fase itu. Ini adalah di mana letak kita dan di mana peran kita pada saat Islam tegak kembali. Apakah kita akan menjadi bagian dari pejuangnya, atau kita menjadi bagian orang yang hanya menunggu dan berleha-leha, atau justru kita menjadi orang yang menghalanginya? Naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari rapatkan barisan, kuatkan tekad kita untuk menyongsong kembali terbitnya cahaya Islam yang menyinari seluruh dunia ini dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah. Insya Allah itu akan terjadi karena itu sudah dijanjikan oleh Allah dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam hanya akan tegak dan kembali dengan orang-orang yang bertekad baja. Kitalah orang, libatkan diri kita untuk menjadi bagian kemenangan Islam yang akan datang. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada Abi siang hari ini. Tetap simak program-program yang saya miliki. Besok sore ada ngasuk, ngaji asik Sabtu sore. Untuk kalangan remaja
untuk teman-teman semua yang mau membahas tentang persoalan-persoalan remaja, saksikan program Ngaso besok Sabtu jam 4 sore. Wakhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.